Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, kali ini aku mau share kegiatan aku, yaitu ini aku mau rapiin belanjaan. Jadi semalam itu aku habis dari pasar dan belanjaannya belum sempat aku rapiin karena memang semalam itu capek banget ya. Dan ini belanjaannya, ini aku cuma beli beberapa aja yang penting yang aku gunakan untuk aku masak hari ini. Jadi ini aku mau masak buat acara tasyukuran atau syukuran kecil-kecilan gitu. Tapi ini aku nggak undang-undang orang sih. Ini aku cuma anterin aja ke tetangga-tetangga sebelah. Karena memang kan ini lagi musimnya PPKM ya. Jadi nggak boleh ada acara berkerumun-kerumun gitu. Dan aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua, terutama yang baru gabung atau baru menemukan channel aku. Aku ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah klik video aku. Dan semoga video aku ini bisa menghibur dan menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan jangan lupa buat klik subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman semua nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan buat teman-teman yang sudah setia sekali nontonin video aku sampai sekarang dan sudah support aku sampai sekarang, aku ucapkan terima kasih banyak karena tanpa teman-teman semua channel aku ini tidak akan berkembang sampai sekarang. Nah, kembali ke video. Ini aku lagi cuci tahu-tahu yang aku beli semalam. Jadi, setiap aku beli tahu itu selalu aku cuci pakai air mengalir. Dan kalau bisa sih ini aku rendam pakai air biasa aja, pakai air keran gitu, sama aku kasih sedikit garam karena sepengalaman aku kalau aku rendam pakai air garam itu lebih awet ya dibandingkan aku rendam pakai air biasa dan nggak aku kasih garam gitu. Nah, ini tahunya nggak semuanya ya aku pakai, jadi yang aku pakai cuma sebagian aja karena stok tahu di kulkas juga masih ada. Jadi tahu yang baru aku masukin di kulkas dan tahu yang lama ini mau aku masak dulu. Untuk tahunya ini mau aku potong-potong kecil-kecil dan mau aku goreng karena ini mau aku campur sama kentang dan aku jadikan buat sambal goreng tahu plus kentang. Jadi ini nanti aku mau bikin masakan itu sekitar 20 sampai 25 porsi karena memang ini nanti bukan diantar buat tetangga-tetangga aja, tapi nanti ini mau aku antar ke saudara-saudara yang ada di sini. Nah, biasanya kalau urusan masak-memasak yang cukup banyak kayak gini, itu biasanya itu nenekku yang masakin. Tapi karena untuk saat ini aku lagi pengen belajar mandiri, dan kalau kita nggak coba masak sendiri sampai kapan kita mau bergantung sama orang tua, bener nggak sih? Nah, daripada aku pesen catering mending aku masak sendiri. Dan kebetulan kan Pak suami memang hobi sekali masak, jadi lumayan aku bisa punya teman buat bantuin masak masakan ini. Dan kebetulan hari ini itu Pak suami habis turun jaga malam, jadinya bisa bantuin aku untuk masak-masakan ini. Nah, ini untuk kentangnya ini juga mau aku potong-potong dulu ya. Terus habis itu nanti aku goreng bareng sama tahu-tahunya tadi. Dan untuk sambal goreng kentang sama tahunya ini itu biasanya kalau aku sendiri yang masak itu kan nggak pakai santan ya, tapi untuk saat ini request dari Pak suami karena Pak suami itu suka sambal goreng kentang yang dikasih santan. Jadi untuk hari ini sambal gorengnya ini nanti aku kasih santan gitu. Dan ini kentang sama tahunya mau aku goreng dulu.
Dan kalau teman-teman tanya Queen kemana kok nggak ngerecokin, jadi ini Queen ditemenin sama ayahnya di kamar, jadi gantian gitu. Kalau Queen nangis, aku yang nyusuin. Kalau dia nggak nangis, dia main sama ayahnya. Jadi lumayan ya, biar nggak habis-habisin waktu. Kalau Queen ikutan main ke dapur, itu otomatis nggak cepet-cepet selesai masakannya. Dan ini sih sengaja memang aku nggak catering aja, karena memang menurutku kalau masak kayak gini itu jauh lebih hemat daripada kita catering ya. Dan menurutku juga kalau kita masak kayak gini itu lebih tahu kebersihannya daripada kita beli. Nah, teman-teman tim mana nih? Tim catering atau tim masak sendiri? Bisa komen di bawah ya. Nah, ini aku lanjut buat ambil rebusan telur. Jadi ini telurnya udah mateng. Jadi tadi itu aku yang ditunggu sebelah kanan itu aku pakai untuk goreng kentang sama tahu, dan yang ditunggu sebelah kiri itu aku pakai buat ngerebus telur. Jadi biar waktunya cepet selesai. Jadinya kentangnya mateng, telurnya juga ikut mateng. Nah, untuk telurnya ini nggak aku kasih bumbu apa-apa. Ini cuma aku rebus gini aja karena biar cepet ya, dan aku males banget buat kasih bumbu-bumbu gitu. Biasanya kan kalau orang-orang itu kalau tas syukuran itu kebanyakan kalau telurnya itu kan dikasih bumbu balado gitu, tapi karena aku capek nggak cukup waktunya sampai sore ini nanti, jadinya cuma aku rebus aja gitu. Dan ini aku lanjut untuk siapin bumbu untuk ungkep ayam. Jadi ayamnya ini mau aku ungkep biasa dan terus aku goreng gitu aja. Nah, ini untuk ungkep ayamnya itu seperti biasa ya. Untuk bahan-bahannya pasti teman-teman juga udah pada tahu, yaitu pakai bawang putih, bawang merah, terus ketumbar, kasih jahe sedikit biar nggak bau amis, dan jangan lupa pakai kunyit ya. Untuk bumbu-bumbunya ini aku potong-potong dulu sebelum aku blender, karena biasanya itu kalau nggak dipotong itu masih kurang lembut ya menurutku, jadinya harus aku potong-potong dulu. Dan jangan lupa ini nanti kalau udah ditumis tinggal masukin daun jeruk sama serai ya. Kalau nggak ada serai ya pakai daun jeruk aja, itu udah cukup sih kalau aku. Nah, ini Queen udah bobok dan ayahnya bisa bantuin aku untuk masak. Dan ini kalau teman-teman lihat itu ada tangan dua, jadi yang bagian numis itu tanganku, yang bagian ambilin ayam itu tangannya Pak suami ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu kok tangannya besar-besar, itu berarti tangannya Pak suami. Jadi dulu itu waktu awal nikah itu aku sama sekali nggak bisa masak apapun. Jadi cuma bisa masak sayur sop, itu jagoku. Dan alhamdulillah sih Pak suami itu bisa masak apapun dan dia juga suka masak. Jadinya aku bisa belajar ya sedikit-sedikit dari dia. Dan ini aku lanjut untuk numis bumbu yang dipakai untuk sambal goreng kentang sama tahunya. Dan untuk bumbunya sendiri ini tadi yang nyiapin itu Pak suami, karena memang aku lagi nyusuin Queen, jadinya nggak aku record ya. Dan ini karena ada campuran dari kemiri, jadinya harus ditumis bener-bener mateng ya. Kalau nggak bener-bener mateng itu rasanya itu kayak langu gitu. Dan ini di tungku satunya itu aku pakai untuk goreng ayam, karena biar menghemat waktu jadinya dua tungku ini harus dipakai semua ya. Dan ini untuk bumbu sambal goreng kentangnya, kalau dirasa udah baunya nggak langu itu kita masukin santannya.
dan ditunggu sampai mendidih ya. Kalau udah mendidih kita kecilin apinya dan dimasukin bahan-bahannya seperti tahu dan kentangnya itu. Nah ini kalau sambal goreng kentang kayak gini ini kesukaan Pak suami banget. Tapi karena ribet, aku jarang banget masak sambal goreng kentang pakai santan kayak gini. Dan ini alhamdulillah semua masakannya udah selesai dan udah matang dan tinggal kita kemas. Jadi ini aku pakai foam aja karena nggak ada kardus, jadi ini aku pakai foam aja. Dan untuk mie-nya ini tadi itu nggak aku record karena yang bikin mie itu Pak suami, karena memang waktu bikin mie ini tadi Queen itu rewel, jadinya aku nidurin Queen. Dan alhamdulillah sih mie-nya itu enak dan Queen juga suka. Jadi Queen itu suka sama mie kayak gini dibandingin pakai mie goreng biasa gitu. Oke, sampai sini dulu ya videonya dan aku ucapkan terima kasih karena udah nemenin aku masak dari awal sampai akhir ini. Aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.